sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kopi dulu sebentar. Bismillah. Kita lanjutkan halaman 46 ya. Bah terakhir. Tapi atasnya kemarin kok kelihatannya belum. Subhanallah itu. Dari subhanallah itu nggih. Kok. Dan ternyata beliau membahas ini agak panjang ini. Karena memang beredar dan di kalangan ikhwan-ikhwan itu ngambili bunga riba untuk bangun jalan, untuk ini banyak. Jadi banyak gara-gara ada beberapa fatwa. Maka ternyata beliau masih panjang ini bahas itu, menasihati. Jadi kan bahkan kita dulu di grup Al-Iman rame gara-gara ngambil riba, atau kita ngotot tidak boleh, kita ngotot tidak boleh. Ini ternyata beliau juga bahasnya panjang karena mungkin ada yang ngambil gitu. Jadi menerima riba, sumbangan orang dari riba, ngambil riba. Kita sendiri kita ambil, kita gunakan untuk WC, ke jalan umum katanya. Itu tuh persis kita dikasih bunga mau, itu persis tidak ada bedanya. Cuma namanya bank dan bukan bank gitu. Kita dipinjami duit teman, terus kita tiap bulan dikasih berapa, kita mau persis seperti itu. Meskipun dikit kita mau persis seperti itu, tidak ada bedanya. Tapi kenapa kalau dikasih bunga orang tidak mau? Tapi kalau itu mau, kenapa? Gara-gara ditulis di rekening kita, kita tertipu sudah. Oh, milikku, mau dimasukkan rekeningku, sama dikasih gini loh. Dikirim sama dengan dikasih gini, kita dikasih riba. Bedanya apa? Cuma itu rekening. Kalau riba itu langsung mungkin orang ngambil riba bunga, nah dikasih ke kita. Kita punya titip duit ke toko, tiap bulan kasih 100.000, 200.000, itu riba itu. Ini kita kan nggak mau toh, ya, tapi kenapa kalau bank kok mau? Toko masih mending, toko usahanya mungkin dari riba toh. Kita dipinjami duit 10 juta, pinjam duit 10 juta, alasannya diputar nanti tiap bulan kita kasih berapa? Nah, nggak ada hitungan. Itu namanya riba kalau nggak ada hitungan itu. Maksudnya ya nggak ada untung, nggak ada rugi, yang penting dapat terus tiap bulan. Kan banyak orang yang gitu itu. Iya. Intinya nggak ada hitungan itu ya riba itu. Kalau kerjasama nggak gitu, rugi ikut rugi, untung ya ikut untung. Itu nggak kerjasama itu. Namanya saja kerjasama. Terus kerjasama itu modal bisa kembali. Ya, bisa diminta suatu-suatu bisa. Ya tergantung perjanjian, nariknya harus 3 bulan sebelumnya ngomong sesuai perjanjian loh. Kesepakatan karena orang kadang-kadang kalau modal ditarik waktu itu kan bingung tuh pengusaha. Ya sesuai dengan kesepakatannya sewaktu-waktu ditarik mudah. Sewaktu-waktu ya. butuh kita tarik. Iya itu bisa kalau ada kesepakatan seperti itu. Kalau mereka diam saja aslinya bisa, tapi kalau ada
pengusaha ngomong, ditarik waktu aku repot nih. Akhirnya dia buat perjanjian, menarik harus 3 bulan sebelumnya ngomong. Nah, ini biar untuk bernapas gitu loh. Intinya gitu. Intinya masalah ini sebenarnya logikanya mudah. Kita dikasih bunga kok mau gitu aja loh. Cuma repotnya itu ditulis di rekening kita itu loh kalau kita dapat. Kan masuk rekening kita seperti uang kita, sepertinya uang kita itu. Itu menipu kita itu. Ternyata beliau bahasnya panjang. Oh, berarti gara-gara beberapa orang, beberapa ulama membolehkannya. Dan ya teman-teman banyak yang bolehkan kelihatannya ini. Dulu kita dengar-dengar kita juga ikut boleh-bolehkan. Terus nggak sengaja ngaji di kelas Ustadz Zainuddin saat itu Ustadznya Zainuddin Kediri itu. Tolong aku Kediri. Pernah diundang ke sini nggak Ustadz Zainuddin? Ustadz kita Abu Sahro Zainuddin ceramah di kelas. Saya kebetulan nimbrung. Saya dulu sering kalau longgar itu masuk ke kelasnya Ali 3, kelas terakhirnya itu loh. Saya kalau longgar nggak ada kerjaan, saya masuk kelas belajar. Pokoknya Ustadz Habib, Ustadz Robik, Ustadz Ali, Ustadz siapapun yang ngajar, kalau saya longgar saya masuk kelas, ambil belajar. Ya mungkin mau melarang juga sungkan. Kalau murid beneran dilarang malahan, karena kita mungkin sudah ngajar, akhirnya tidak apa-apa ikut dengar itu. Akhirnya ketahuan sering ikut belajar, kita ngajarannya kasih banyak, akhirnya nggak bisa belajar lagi. Intinya saat itu mendengar penjelasan, saya baru menerima, oh iya ya, jelasan logikanya mudah sebenarnya. Kita dikasih riba kok mau gitu loh, logikanya gitu aja sebenarnya. Jangan mikir macam-macam. Beliau akan memberikan beberapa bantahan bagi yang mikir ini itu. Kita lihat saja. Nanti subhanallah mengingkari orang-orang yang berpendapat bolehnya ngambil riba untuk kepentingan umum. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan WC jalan katanya. Yulatihu al-insanu yadahu bidam. Persis orang yang mengotori tangannya dengan darah. Wa najasah dengan najis. Sumayat habu kemudian pergi wayaksiluha atau yugosiluha membersihkannya. Limada la yajtani bu al najah minal awal. Kenapa kok enggak mendekati menjauhi darah dan najis sebelumnya? Kenapa kok sekarang mikir membersihkan? Hada qiyasun fasidun muqabilun linnas. Jadi kias seperti ini maksudnya apa? Digunakan untuk ini daripada mubadir ini daripada gunakan untuk memusuhi kita, lebih baik kita ambil kita gunakan untuk ini itu dengan alasan ya jelek dan sebagainya, maka ini tidak bisa diterima, kiasnya nggak bisa diterima. Kiasnya daripada mubadir, kiasnya dikasih khomer. Akhirnya untuk biar nggak panas untuk nyiram-nyiram misalkan, kiasnya seperti itu. Ini sebenarnya kurang pas kias seperti ini. Jadi kiasnya kurang pas. Taib fil iktibar aidon idza atauka fakulla. Kalau kamu dikasih bilang tidak mau. Syar'una yuharrimu alaina riba, karena syariat kami melarang riba. Yaqulu ba'dun nasi idza lam na'khud. Nah ini sebagian mengatakan kalau enggak kita ambil bunganya minhum dari mereka, fa innahum yusarrifunaha, maka akan digunakan oleh mereka fil kanais, gereja-gereja, wa harbil muslimin, merangi kita. Jadi ngayakan musuh, ngayakan orang kafir. Maka jangan nyimpen duit di orang kafir kalau ingin nggak ngayakan orang kafir. Kalau nggak ingin ngayakan, ini intinya. Alasan seperti itu banyak orang yang ngomong nanti kalau nggak kita ambil apa digunakan untuk memusuhi kita. Ya semua uang mereka untuk musuh kita toh. Baik kerjasama dengan kita, baik tidak kerjasama dengan kita, memang mereka ya gitu toh. Ya kalau kamu ingin benar-benar anti, boikot sudah, nggak usah kerjasama dengan mereka, nggak usah ngambil bank mereka.
Kalau mau benar-benar, jangan kok ngambil ribanya terus ngomong darurat, jangan. Waliyata la yu'tunaka riba malik. Karena itu mereka tidak memberikan keuntungan hartamu. Rubbama yudkhiluna malaka fi malihim. Mungkin saja sebenarnya mereka itu memasukkan, menggabungkan uangmu dengan harta mereka. Wa yahsur, mungkin rugi. Ya kalau memang itu keuntungan masih bisa kita terima, meskipun hitungannya mungkin nggak terlalu jelas. Yang penting jelas untung gitu. Tadi titip duit untuk jualan yang nggak bisa rugi, itu mungkin nggak mau ngitung repot, ngasih dikit-dikit tidak apa-apa. Misalkan pulsa, kita kulaan pulsa itu kan jarang, tidak pernah rugi tuh, cuma cepat atau lambat saja. Bensin, kita kalau kulaan bensin, orang nggak punya modal, nggak punya tenaga, punya tempat, kita suruh modali, nanti kan tidak dihitung, tapi tiap bulan dikasih berapa, itu masih masuk akal, karena nggak ada ruginya. Kalau barang-barangnya nggak ada ruginya itu tidak apa-apa, mungkin tanpa hitungan, males ngitung gitu. Kan males nyateti satu persatu kan capek toh. Sudah tidak apa-apa, nanti tak kasih sekian kira-kira ya. Oh iya tidak apa-apa, kira-kira, yang penting kira-kira gitu. Kira-kira berapa, tapi yang paling bagus dicatat. Jadi benar-benar. Jadi mereka itu nggak ngasih keuntungan hartamu, tetapi mereka menggabungkan hartamu ke harta mereka, dijadikan untuk bisnis, wayah suruh kemudian rugi. Kan mungkin rugi toh, tapi tiap bulan kita dapat terus sesuai dengan jumlah tabungan kita, itu berarti bukan keuntungan harta. Wa inna ma yu'tunaka riban, tapi sebenarnya yang diberikan itu riba. Wadihan jelas, muhaddadan angkanya juga jelas. Riba yang jelas dan muhaddad berapa persen kan jelas loh. Minal asli, dari asalnya kamu nyimpan berapa. Falaisa waribhu malik, bukan keuntungan hartamu. Itu yakin kamu itu dikasih, itu bukan keuntungan harta, itu riba. Kalau keuntungan harga nanti hitungannya nggak jelas, itu nanti masih ada pembicaraan, masih memungkinkan. Tapi ini jelas-jelas bukan keuntungan, tetapi riba. Falaisa huwa ribhu malik, bukanlah keuntungan hartamu. Hatta takula, sampai kamu katakan a'taituhum syai'an min mali, aku berikan sedikit hartaku, liyasta'inu bi alal haram, untuk membantu yang haram. Jadi intinya sebenarnya kalau dipikir-pikir itu ya membantu keharaman. Jadi kok nyimpan nggak ada perlunya, nggak ada darurat, jangan barang manfaatnya dikit, jangan. Itu membantu haram, karena dia itu membungakan uang. Kita itu nyimpen itu seperti membantu mereka. Jadi kalau nggak darurat, jangan nyimpen. Yang sering transaksi ini itu ya gimana lagi. Ini intinya. Baik. Ya boleh nyimpen, boleh, tapi seperti itu. Tapi itulah. Jadi sepertinya kamu itu memberikan kepada mereka untuk membantu yang haram. Abadan summa ala fardi, itu sama sekali bukan keuntunganmu. Tapi kalau kamu dikasih bunga itu riba, dan benar-benar kamu membantu mereka. Summa ala fardin ana ribu malik. Kalau memang itu ala fardin dianggap keuntungan hartamu, au ana malaka rabbiha aksar, atau hartamu mungkin lebih dari itu, seharusnya untungnya. Wa abaita anta khudahu, kamu tidak mau ngambil ya anu riba, karena kamu anggap riba. Wa sarafuhu bil kanais, ternyata mereka gunakan untuk gereja. Wa bihar bil muslimin, menyerangi muslim. Hal anta amartahum bihada abada, apakah kamu pernah memerintahkan
Tidak. Jadi seandainya digunakan sebenarnya ya tanpa izin kita titip saja. Seandainya bunga itu keuntungan kita, milik kita, hak kita. Pertama beliau mengatakan bunga itu bukan milik kita, bukan hak kita. Bukan hak kita. Meskipun ditulis di rekening kita, ditambahkan di saldo kita. Tapi seandainya dianggap harta kita, terus kita nggak ambil, kita biarkan. Nah, tapi mereka gunakan untuk ini itu, untuk memerangi kaum muslimin. Itu sebenarnya ya bukan kesalahan kita, karena kita cuma titip. Kita kan cuma titip, tidak suruh gunakan untuk ini itu. Kalau seandainya tadi itu hasil keuntungan harta kita. Jadi kalau riba itu dianggap keuntungan kita, terus kita nggak ambil di benar-benar keuntungan kita, bukan riba misal, itu pun kita tidak salah. Karena kita cuma titip. Kalau kamu jujur ingin selamat, nggak usah titip sekalian. Gitu. Jadi kita itu cuma titip. Ittaqilah laka ra'su malik la tadlim wa la tudlam. Takutlah kepada Allah, bagimu cuma hartamu yang kamu titipkan, yang kamu simpan. La tadlim, jangan mendolimi. Mendolimi, dia Anda ngambil riba. La tudlam, kalian juga tidak didolimi. Kan tidak dikurangi aslinya, kecuali uang penyimpanan administrasi yang wajar 5.000, 4.000 itu wajar, tidak apa-apa. Intinya kita tidak boleh menerima meskipun dimasukkan ke rekening kita. Amma idza ta'khudhu wa taqul. Adapun kalau kamu terima, kamu ambil, kemudian kamu mengatakan atas sadaqabi, untuk sedekah, ma mislu hadzal insan, tidaklah orang semacam ila mislu man akhadal ghaitha, menurut beliau seperti orang ambil kotoran biyadi, dengan tangan. Jadi tai itu, tinja itu diambil, wa asarahu, kemudian diremes-remes. Nah, tangannya kan kotor toh. Sumakola ainal ma, cari air, cari air. Liutahhira yadi, untuk membersihkan, mensucikan tanganku. Jadi seperti itu, ngambil riba untuk sedekah, kata beliau seperti ngambil kotoran untuk membersihkan tangan, dibersihkan gitu. Jadi sedekah itu sepertinya membersihkan. Padahal sedekahnya bukan dengan yang baik, yang haram. Ada ghairu sahihin, perbuatan ini nggak benar. Jadi sekali-kali tidak usah diambil. Ini jarang yang punya rekening atau banyak ini? Kadang-kadang bicara nanti jarang yang punya rekening. BSI lumayan, nggak ada anunya ya, nggak ada ribanya. Ada banyak. Ya beliau ngomong di sini tidak benar gitu. Orang nggak bisa diikuti. Nah, ini, mau jelas. Kita dikasih kok mau. Menurut beliau itu bukan khilaf. Pokoknya gini itu beliau tidak longgar terhadap pendapat lain. Masalah lain mungkin fikih gini-gini beliau longgar. Tapi masalah ini menurut beliau ini tidak bisa saya terima, tidak bisa toleransi menurut beliau. Meskipun digunakan untuk untuk WC, untuk apa, untuk jalan, untuk ngecor. Nah, kamu itu ngambil riba kok. Kamu dikasih riba bank kok mau itu. Ya, kenapa kamu mau? Dan juga mengarahkan menjadi orang bakhil nanti. Infaknya dari itu terus akhirnya membuat orang bakhil diantaranya juga. Jadi kamu kok mau? Ya, kenapa tadi kasih riba? Apa sih? Kenapa sih kok berat sekali meninggalkan riba? Apa sih ruginya? Wong kamu titip 10 juta ya ambil 10 juta. Titip 1 M ya ambil 1 M. Potong administrasi. Yang bunganya berapa ya gak usah kamu ambil, itu bukan milikmu. Kamu enggak membungakan uang. Mereka ya, jangan. Jadi kalau kita punya, misalkan punya mobil digunakan untuk ngerampok, hasilnya kita dikasih, jangan mau. Ini hasilmu. Ini saya ngerampok.
Saya ngerampok, akhirnya hasilnya dibagi, kita punya mobil dipinjam orang untuk ngerampok, akhirnya dapat, kita dikasih, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Ya riba itu persis gitu, uang kita digunakan, diputer untuk dibungakan, akhirnya hasilnya kita dikasih dikit. Sama dengan itu, bedanya tidak ada. Maka beliau dalam hal ini nggak menerima ijtihad salawat, nggak ada ini, nggak ada ijtihad, nggak menerima pendapat lain, keras, ngotot gitu. Saya juga kadang-kadang nggak ngotot gini tuh. Mungkin orang akan menganggap oh ya nggak menerima pendapat. Iya, memang dalam beberapa masalah kita itu ngotot. Ya dalam hal ini beliau ngotot. Karena persis itu kita punya titip apa? Misalkan uang, teman kita digunakan untuk judi, menang, kita dikasih. Ini mau nggak? Ya nggak mau, ya persis itu sebenarnya. Tapi nggak tahu gara-gara yang repotnya ditulis di rekening kita, nama kita itu bunga, gitu. Kan gitu sama repotnya itu. Nah, bagi hasil nggak gitu, bagi hasil harus jelas. Nama itu enggak, kalau bank nggak ngomong bagi hasil, kalau bank itu terang-terangan riba. Yang bagi hasil itu bank yang sepertinya pura-pura dengan nama Islam gitu, itu pun nggak usah, ya nyimpen gitu aja. Lanjut, kita lanjutkan beliau ngomong biar siapa tahu nanti ada yang kena di otak kita, nempel. Nah, ini intinya beliau dalam hal ini nggak menerima pendapat lain. Berarti saya itu pendapat nggak usah diambil saja. Ya guys, meskipun digunakan untuk apapun, enggak usah diambil, bukan milik kita. Kita itu dikasih riba, jangan mau. Seperti mobil kita dipinjam orang, gunakan untuk ngerampok, kita dikasih hasil rampokan. Kita punya apa, digunakan untuk judi, duit, menang, kita dikasih, kan tidak boleh terima kan? Persis seperti itu. Cuma surahnya kita gambarkan gini biar nggak ragu. Ya mudah-mudahan nggak ragu lagi. Ada ikut grup kan dulu, kan rame gara-gara ini dulu kan. Saya termasuk yang ngotot, terus akhirnya khutbah Jumat ya tak bahas lagi. Ini kebetulan kajian dibahas lagi. Pernah saya membahas khutbah Jumat di masjid ini juga masalah ini. Logikanya mudah. Kita dikasih hasil usaha tidak benar, itu logika. Biar kita seperti kita nitip mobil digunakan untuk ngerampok, dapat hasil kita dikasih. Ini seperti itu persis. Di usahanya yang jelas haram gitu loh. Jadi kalau ada usaha haram kita jangan mau menerima hasilnya. Kalau usahanya halal itu baru bisa kita terima hasilnya. Baik, lanjut. Cara yang menjadikan orang itu mengambilnya karena ada pendapat yang lebih kuat daripada digunakan untuk memusuhi kita, maka sebaiknya kita ambil. Loh, ada seperti itu. Ya memang di situ beliau juga mengatakan tadi, loh itu uang mereka, itu terserah mereka. Kalau kamu nggak ingin bantu mereka musuh kita, jangan nyimpen. Loh, uang mereka terserah mereka tuh. Ya memang ya namanya orang kafir, orang nggak beragama, munafik, ya musuh kita ya wajar tuh. Masa salah mereka? Nah, kita kan memang uang mereka kok. Uang mereka digunakan untuk apa terserah mereka. Kalau ingin nggak membantu mereka jangan nyimpen, wes. Iya memang itu. Beliau juga mengatakan gini, tapi loh itu bukan hartamu kok. Ya kamu nggak membantu. Seandainya benar-benar hartamu pun, kamu juga nggak mengizinkan akadnya titip. Mereka melakukan untuk yang itu, kalau benar itu kan masih omongan saja. Jadi seandainya kita titip digunakan untuk itu bukan kesalahan kita, karena akadnya kita titip. Akad kita kan titip toh. Maka digunakan untuk yang jelek itu bukan kesalahan kita. Nah, maka kalau nggak ingin digunakan jangan nitip gitu saja, aman. Maka sebagian kelompok Salafiyin ini kan nggak mau bank sama sekali. Pakai wesel, pakai ini, sekarang pakai kris, pakai yang lainnya. Karena hati-hati. Itu tidak bisa kita katakan garis keras ortodok, enggak. Dalam beberapa masalah memang masuk akal. Bismillah. Ya alasannya memang itu yang paling pokok. Ya uang mereka kok.
Uang mereka itu terserah mereka tuh. Uang memang kita nyimpen, titip. Kita titip kepada orang kafir. Ya digunakan untuk ini itu tanpa seizin kita yang jelek, ya kita nggak salah tuh. Apalagi keuntungan dari uang tadi, uang kita nggak punya hak sama sekali, bukan milik kita. Ya namanya orang punya mobil, akhirnya ngerampok senjata untuk bunuh orang, untuk ya masuk, ya bukan urusan kita lah. Wong kita cuma titip mobil, mobilnya benar-benar ngerampok, dapat senjata bunuh orang. Ya kita nggak salah, wong kita nggak ngizinkan. Taib. Sumayakul manilladzi yatman. Nah, kemudian beliau mengatakan, siapa yang bisa jamin nggak tergiur harta? Kalau seandainya kamu ambil, apakah kamu nanti nggak tergiur gitu loh intinya. Pertama, jangan ngambil, itu seperti dikasih uang haram, nggak usah. Tapi seandainya kamu ambil tuh, apakah ada yang jamin? Anahu idza ja'aka milyunun, kalau kamu dapat keuntungan riba 1 juta, au milyunani 2 juta, rubama anaka satasodjaku biha, mungkin memang kamu akan sedekah. Warubama yahlibuka syuhu, kamu tergoda setan, bahilnya muncul iman. Kalau nggak iman nanti nggak pernah infak kecuali dari itu cok infaknya. Orang yang hartanya triliun itu kan sudah sering infak ke masjid, mungkin buahnya itu. Jadi nggak akan infak dari yang baik itu tok akhirnya nanti. Pertama mungkin gagal infak kalau uangnya dikit. Jadi tadinya mau infak tapi iman. Fatakul wallahi milyunani atas sodaku la atas sodaku. Enggak, jangan diambil, jangan diserahkan. Angtadiru, kita tunggu dulu biar tambah banyak lagi. Katanya, aduh, nggak usah disedekahkan, ditahan saja biar tambah. Sumatam dibikal ayamu, kemudian berlalu hari-hari untukmu. Watamut, kamu mati mendadak, kamu mati. Watadauha li ghairika, tentunya uang itu akan diwariskan kepada orang lain. Summa idza fa'alta dzalika sirta qudwatan linnas. Nah, kalau kamu kerjakan seperti itu, kamu menjadi contoh manusia juga. Jadi ketika kita ngambil riba, kita sumbangkan, apalagi ustadz gitu. Nah, ustadz ngomong, ustadz ditiru orang. Sebagian orang itu kadang-kadang masih ragu. Ngambil nggak ngambil, tahu Ustaz ada Mahmud ikut. Nah, aslinya juga ingin ngambil tapi kok banyak Ustaz nggak boleh, nggak jadi. Tapi ketika kita memberi contoh, nanti orang lain ikut-ikutan ngambil seperti itu. Untuk ini, untuk itu, untuk ini dan untuk itu. Taib yaquluna fulanun ahsya takhala malu fi bunuk wa akhadha riba. Anafihi baksun satakun kutwah ida mabi baksun. Nah, jadi yakulun, fulan itu orang yang akhsya, orang yang bagus, khusyuk, orang yang takwa, memasukkan hartanya di bank, kemudian dia mengambil riba. Ida mafihi baksun, berarti tidak apa-apa. Idan mafi baksun, itu loh. Nah, itu loh contohnya orang-orang yang kelihatan soleh, kelihatan berjenggot, kelihatan ngiyai gitu, kelihatan ustadz gitu. Berarti tidak apa-apa. Satu kunukut buatan, maka kamu akan jadi pencontoh yang jelek. Ini beliau gitu. Sumainana, dan beliau mengatakan lagi, nggak tahu kok panjang beliau bahas ini. Idas tamrokna hada syai'a, kalau kita gini istamrokna itu apa ya, terus menerus atau mau ngambil seperti ini. Wa akhadna riba maknahu, kita ngambil riba bunga tadi mau dikasih. Anana lan nuhawila an nujida bangkan islamian. Jadi bangkan berarti kita itu nggak akan
ada usaha menciptakan bank Islami. Kalau kita itu orang Islam itu semuanya masuk ke situ, ngambil riba. Pertama contoh yang jelek, kedua nanti nggak ada bank Islami nanti. Kenapa seakan ada bank Islami berusaha seperti BS itu? Karena masalah seperti ini tidak mau menerima bank-bank yang ada ribanya. Akhirnya ada muncul. Kalau semuanya nanti mau, itu tidak akan muncul. Di daerah-daerah itu nggak akan ada bank Islami nanti. Ketika orang-orang semuanya mau bank yang tidak Islami. Li'anna insya'al banki al-Islami, karena membuat bank Islami mahuwa sahlun, nggak mudah. Tidak, dia itu mudah, tidak mudah. Jadi ada pihak-pihak yang menghalangi, mesti ada musuh-musuh pasti. Faizdas tamronan nasu, faizdas tamronan nasu hada sahula alaihim. Jadi kalau orang-orang terus pakai seperti ini, riba-riba gini, maka mereka lebih mudah nanti, lebih mudah untuk menghalangi kita dari membuat bank Islami. Qala na'khudhu riba qala na'khudhu wahayyin, tenang atau santai, hatta yujibullah bangkan Islamian, nanti sampai muncul Islam. Jadi kalau kita kita tidak apa-apa lah, nanti kalau ada bank Islami baru kita pindah. Nah, kalau nggak ada sementara tidak apa-apa, riba diambil dan sebagainya. Lakin laukulna lahu hadza haramun alaik, namun kalau kita katakan haram tidak boleh, hina idin yatarul muslimun, orang-orang terpaksa ila an yansha'u atau an yunshi'u, akan membuat bunukan bank-bank islamiyatan islami takfihim, mencukupi mereka, nanti jadi nggak perlu hadihi al-bunuka rububiyah atau ribawiyah, tidak akan perlu bank ribawi lagi. Jadi kalau mau semuanya ini kalau nggak mau nyimpen kecuali darurat, insya Allah akan tidak terlalu berkembang bank-bank tersebut. Wallahu a'lam. Walhasil anaman qala, kesimpulan menurut beliau, orang yang mengatakan khudir riba wa tasaddaq bihi, ambillah riba, gunakan untuk sedekah, faqad qabalan naso bil qiyas, melawan nas dengan qiyas. Ya kiasnya daripada mubadir gitu, daripada digunakan untuk musuh kita, itu kiasnya. Wallahu jalla wadduha, Allah wadduha menjelaskan, lapatnya jelas. Falakum ru'usu ambalikum, kalian pokok modal kalian, la tatlimuna, tidak didolimi, wala tudlamun, tidak mendolimi, tidak didolimi. Dengan kita mengambil itu mendolimi. Ini apalagi kalau usaha yang kadang-kadang rugi kan dolimi loh. Karena kan mereka katanya kerjasama loh. Kalau kita ngambil dolimi, wala tudlamun, tidak didolimi, tengah-tengah. Jadi dulu itu riba tadinya kan boleh, akhirnya ketika waktu makan tidak boleh lagi. Haji, kalau haji nggak boleh lagi. Itu yang dulu-dulu diambil, modalnya diambil. Yang riba dulu tidak apa-apa, tidak harus dikembalikan, tidak apa-apa. Tapi yang baru tidak boleh. Ini. Wa idza kana aqdur riba allati hasala fil jailah fi ahdi Rasulillah. Nah, kalau akad riba yang terjadi di jahiliyah pada masa Rasulullah, wasona'ahu ar-rasul melakukannya, ma'anahu qabla syariah, saat itu belum terjadi syariah. Jadi belum ada syariat saja, yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Itu kan ilmu baru toh. Itu nggak boleh terus, harus berhenti. Tadinya itu salah membungakan uang, tapi ketika turun ayat itu sudah mulai hari ini bunganya tutup. Bunga yang dulu tidak apa-apa, yang selanjutnya nggak ada bunga, ambil modalnya. Nah, karena satu memang riba masih boleh. Ini wa al jahiliyati
yata'arafuna ala anausabah, mengenalnya anausabah wallahu alam. Ini mungkin jalan keluar. Jadi seperti jual beli jalan keluar. Jadi riba itu orang dulu dan masyarakat kita menganggapnya lentera, cahaya, jalan keluar. Sekarang kan banyak loh, riba itu dianggap jalan keluar. Jalan keluar orang kaya biar uangnya muter tanpa risiko. Kalau dikasihkan orang untuk usaha kadang-kadang rugi. Tapi kalau dikasihkan pinjam nanti pasti balik, pokok dan bunganya pasti untung. Orang yang nggak punya modal juga solusi, ada modal. Jadi orang dulu ya pikirannya seperti itu. Orang Yahudi juga seperti itu. Kita harus beda karena Allah membedakan. Wa ma'dzalika wada'ahu Nabi, namun oleh Nabi di stop. Meskipun tadinya yang sudah lalu biar lalu, tetap yang baru tidak boleh, enggak. Yang lalu pun ditutup. Cuma ngambil modalnya, bukan diteruskan. Tapi yang baru tidak boleh, enggak. Semuanya yang dulu itu tutup. Ini kalau enggak ngerti. Rasul mengatakan ribal jahiliyati maudhu'un. Riba jahilah putus. Artinya tiap tahun 1 juta gitu misalkan. Ketika pengumuman dari Rasul ini, maka tahun depan sudah enggak 1 juta lagi. Waktunya bayar besok enggak bayar 1 juta lagi. Tapi enggak perlu juga yang juragannya, kamu sudah bayar 10 tahun lunas, enggak. Yang dulu riba itu tidak apa-apa. Ini taib. Fakaifa li muslimin ya'rifu anna riba haramun. Jadi kalau dulu itu riba enggak haram, ketika turun haram harus ditinggal. Nah sekarang itu sudah ngerti haram kok masuk itu loh, kok enggak mau ninggalin. Yang tadinya itu masuknya enggak sadar, enggak apa-apa, itu ada kewajiban meninggalkan. Apalagi yang masuknya itu sadar itu tidak boleh, maka harus meninggalkannya. Yaqulu laka akhuduhu wa atasaddaq bihi, mengatakan kepadamu aku ambil, aku sedekahkan. Fal hasil min hadza mal asafi, ini intinya atau akhirnya dari hal ini sangat menyedihkan. Istabahat ma'abadil ulama, menurut sebagian ulama itu masih istabahat, nggak jelas gitu. Jadi menurut beliau memang tidak hanya ustadz, ulama ada yang ngomong gitu. Dan ulama besar ini kan. Jadi menurut sebagian ulama masih meragukan kalau tidak diambil itu nggak boleh. Kalau diambil itu nggak boleh, itu masih meragukan. Boleh itu intinya. Masih istabahat. Ulama apalagi kita. Yusharu ilaihim bil asabi. Jadi biasa, maksudnya ada beberapa gitu. Ini bolehkan gitu. Bil asabi wallahu alam. Wa danau annahu la ba'sa bihi an ta'khudha hada. Mereka mengira tidak apa-apa kamu ngambil, kamu sedekahkan. Walau imna'un an-nadra, walau amna'u an-nadra, am'anu ya, walau am'anu lebih jeli, an-nadar dalam memikir melihat. Jadi anu itu lebih teliti gitu. Telitinya apa? Itu kita dikasih uang nggak halal gitu loh. Seperti tadi dikasih hasil curian, kita nitip sepeda motor digunakan untuk nyuri, akhirnya dapat bagian curian. Seperti itu kalau mau teliti dikit. Wafakkaru, mau berpikir, jadi mau jeli berpikir beneran, la arafu annahum muftiun, mereka pasti sadar akan salah. Kalau mau berpikir tadi, saya dikasih hasil haram kok mau. Kalau mau berpikir gitu seharusnya sudah tidak ragu lagi. Ya prinsipnya kita titip duit digunakan untuk judi menang, kita dikasih hasil boleh toh? Ya tidak boleh. Kita titip sepeda motor digunakan untuk nyuri, lari dengan motor tadi kemana nyuri, kita dikasih hasil boleh toh?
Ya enggak boleh. Kita titip apa gitu untuk cari kerja, untuk pekerjaan yang haram, kita dikasih hasil itu, dan kita titip duit dibungakan, itu persis. Ya repotnya ditulis di rekening kita, itu marah repot itu. Akhirnya kita tergiur, oh uang kita ditulis di rekening kita. Kan ketika dapat bunga kan hasilnya tambah, itu membuat image kita itu salah. Baik. Wa hujjatuna indallahi yaumal qiyamah. Ma hujjatuna, apa nanti yang kita jadikan jawaban, hujah, alasan kalau menemui Allah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian tobat, kalau tadinya nggak ngerti, kalau tobat maka kalian cuma ngambil pokoknya saja. Ini maqala ila anta amalu ma'al kufar, kecuali kalau banknya kafir, banknya musuh kamu, tidak ada ucapan gitu, umum mutlak, nggak ada. Kalau nanti orang kafir tidak apa-apa kamu ambil bunganya daripada untuk musuh kalian, tidak ada gitu. Beliau mengatakan tidak ada. Falakum ru'usu ambalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa lam yakul illa idza ta'amaltum al-kuffar fakhudhu riba. Tidak ngomong kalau dengan orang kafir tidak apa-apa ngambil riba. Enggak, sama aja. Dengan muslim dengan kafir enggak boleh. Dikit lagi ya. Fal haqiqatu anak safa an yujada. Pada hakikatnya kita sedih karena didapati ba'duman yusyaru ilaihi, orang-orang yang dianggap diisyaratkan untuk dimintai jawaban, orang-orang yang ulama gitu sangat sedih. Sebagian ustaz, sebagian ulama yuftuna, berfatwa bimisli hada, bolehnya ngambil riba tadi untuk jalan umum dan lain sebagainya. Ma'anahum law amna'u, kalau mau mereka lebih teliti, an-nadra wa daqqaqu, lebih jeli, lawajadu annahum ala khata, yakin mereka sadar kesalahannya. Kalau mau sedikit memikirkan, mau dengar. Ini ya. Ana ma'i qalali rabbi. Ana ma'i qalali rabbi laka ra'su malik. Aku bersamaku, ana ma'i, maksudnya aku bersamaku, Rabbku mengatakan laka ra'su malik, kamu berhak mengambil hartamu pokok, la tadlimu wa la tudlam, aku lusam'an laka ya Rabbi wa ta'ah. Seharusnya jawabannya oke, siap, saya tidak akan ngambil bunga, karena memang tidak boleh. Alasan apa tidak boleh? Karena itu bukan hak kita, bukan uang kita. Uang kita cuma pokok saja. Taib aku turok samali, maka aku ngambil pokoknya. Wabaki alama minggu dahum, wa balbaki ma'alayya minggu dahum. Jadi sisanya saya nggak ada tanggung jawab. Yang bunga tadi saya nggak ada tanggung jawab. Saya nggak ambil, saya ambil pokoknya, bunganya saya nggak tanggung jawab. Daum ya ja'aluna fima yuridun, terserah mereka, uang mereka. Menjadikannya pada apa-apa yang mereka inginkan. Sumahal ulai ma baqiya alaihim an ya'mur an ya'man nahu ya'mkanaisa ila biribhin yakhuduna minni. Terus kemudian apakah mereka itu tidak ada yang lain untuk mengambil, meramaikan, memeriahkan, membangun gereja kecuali dari yang ambil dari pun tidak. Wal kana isu, gereja-gereja musuh-musuh makmuratun, rame besar. Wa harbu al muslimin sawaun, itu ada salah cita itu. Sawaun. Jadi mereka tetap merangi kita, mereka tetap meramaikan gereja, sama saja bidarohimika, dengan uangmu, wa bighairi darahimik, atau tanpa uangmu. Intinya kita itu nggak pengaruh, karena itu bukan uang kita aslinya. Halil masalah mutawakifah ala darahimik, apakah nanti kalau kamu nggak ngambil terus mereka berhenti?
ya'khudunaha wa yusarrifunaha fil kanais au fi harbil muslimin. Tidak, mereka akan tetap hada idza qadarna annahum sarafuha fi dzalik. Ini kalau memang kita anggap mereka gunakan untuk itu, belum tentu untuk itu. Jadi belum tentu uang kita itu untuk itu. Ya namanya mereka ya punya kebutuhan karyawan, butuh ini, butuh politik. Dipikir bank itu nggak membayari bupati dan sebagainya. Seluruh pejabat pun didapat. Ini ceritanya yang keluar dari bank. Jadi kalau enggak itu sulit bank itu berdiri dengan kokoh. Jadi mereka ada pengeluaran enggak jelas. Nyuap ini biar aman gitu. Kok ada saja gangguannya kalau enggak bayar pejabat dan sebagainya. Katanya gitu. Katanya yang keluar dari bank. Dia bagian itu memang sebelum keluar. Jadi mesti ada aja. Minta jatah itu enggak ada. Sudah paham? Nanti kalau enggak itu ada saja alasan untuk mengganggu itu. Otoritas ini alasannya ya, seperti pajak itu. Kalau kita nggak bayar pajak itu nanti datangi berapa, dibesar-besarkan, kita takut akhirnya. Mending kalau pajak kita anggap iuran untuk membangun negeri, meskipun ustadz kita juga keren masalah pajak ini ya. Nah, kalau pajak ini kalau memang untuk membangun negeri, untuk membayar pegawai ya kita ikhlaskan saja. Karena kita butuh militer, butuh ini itu. Nah, jadi kalau memang yang lainnya nggak cukup menurut pemerintah kita, belum, ya pokoknya banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu dibenahi. Intinya jangan ambil ini. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan beliau ini masih dikit. Sekali lagi mudah-mudahan selesai. Ya selesai insya Allah. Tinggal dikit mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup membuat kita tidak ragu lagi. Pokoknya logikanya gini logikanya. Kita titip mobil digunakan untuk rampok, kita dikasih hasil. Kita titip duit dibungakan, hasilnya kita dikasih. Itu seharusnya sama, tidak boleh. Ditutup, tidak usah diambil, ambillah pokokmu saja. Digunakan untuk menyerang kita, ya kalau nggak ingin digunakan menyerang kita jangan titip, aman itu. Sudah titip bingung digunakan menyerang kita. Dengan titip itu sudah membantu mereka. Kalau memang berpendapat nggak boleh titip, nggak usah.